What's up, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Balapan baru saja digelar sob, dan selalu ada saja hal-hal yang baru yang menarik perhatian publik. Dalam sambutannya dengan seri Austria ini, bersama dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, agak jauh ya buat disambungin. Ada beberapa hal yang diputuskan dan menjadi movement baru tim-tim MotoGP, yang barang tentu ini menyangkut dengan hal di masa depan. Apa saja? Kita bahas. Yang pertama ada dari Yamaha yang membuat gaduh segi transfer. Tak lain dan tak bukan pernyataan HRD Yamaha Fabio Quartararo, yang berubah dari yang tadinya menginginkan talenta muda dalam skuad Pramac menjadi talenta-talenta berpengalaman. Fabio Quartararo yakin akan lebih baik bagi Yamaha untuk merekrut 2 pembalap berpengalaman untuk tim satelit Pramac tahun depan, karena merek tersebut tidak punya waktu untuk membalikan peruntungannya di MotoGP. Komentar Quartararo menandai perubahan mencolok dalam pendekatannya setelah dia secara terbuka mendukung calon terdepan Moto2 Tony Arbolino bulan lalu untuk mengisi kursi kedua di Pramac. Sulit untuk mengatakan tentang susunan pembalap, tetapi pada akhirnya kami tidak punya waktu untuk memperbaiki motor, kata Quartararo pada malam menjelang GP Austria. Kami harus meningkatkan performa dengan cepat dan memang benar bahwa dengan 2 pembalap berpengalaman, segalanya dapat berjalan lebih cepat. Dengan pembalap muda, tentu saja, ini bagus untuk masa depan. Seperti Fermin Aldeguer. Dia akan bergabung dengan pabrikan Ducati, di mana motornya sudah berfungsi dan dia siap untuk membangun masa depan. Saat ini, memang benar kami membutuhkan pembalap yang berpengalaman. Dan itu juga tergantung berapa lama kontrak pembalap tersebut. Kedua pilihan itu sangat bagus. Saya tidak ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini. Karena pada akhirnya, memilih pembalap muda atau berpengalaman akan bisa menemukan sisi positif dalam kedua hal. Tapi memang benar bahwa dengan jumlah waktu yang kami miliki, memiliki 2 pembalap berpengalaman juga tidak terlalu buruk. Pramac sebelumnya mencari pemain muda untuk bermitra dengan jagoan Trackhouse Miguel Oliveira tahun depan. Tetapi kemudian berubah pikiran dan menutup kesepakatannya dengan pemain buangan KTM Jack Miller. Baik Oliveira maupun Miller sama-sama berusia 29 tahun dan pernah membalap untuk sejumlah pabrikan di masa lalu. Tentu, membawa segudang pengalaman saat Pramac bersiap mengakhiri kemitraan 2 dekade dengan Ducati dan bergabung dengan Yamaha. Yamaha juga mencari pembalap kedua untuk memperkuat tim penguncinya, terutama pada saat Cal Crutchlow tidak dapat memenuhi tugasnya karena masa pemulihan cedera yang lebih lama dari perkiraan. Salah satu pembalap yang muncul sebagai pesaing serius dalam beberapa minggu terakhir adalah Augusto Fernandez, yang tidak memiliki kursi di MotoGP pada tahun 2025, setelah dikeluarkan dari grup KTM bersama Jack Miller. Quartararo secara tidak langsung mampu memberi pengaruh terhadap pengambilan keputusan Yamaha berkat statusnya sebagai juara 2021. Dia mengakui telah mengajukan nama Fernandez sebagai pembalap penguji. Sudah beberapa bulan saya berusaha untuk memiliki pembalap penguji yang baru saja mengendarai motor MotoGP. De Augusto jelas merupakan salah satu pembalap yang saya dorong sejak beberapa bulan lalu dan saya pikir dia masih muda. Jika dia melaju kencang, sudah pasti dia akan menjadi pembalap wildcard tahun depan bersama Yamaha. Sudah pasti dia akan melaju kencang. Dia juga akan memiliki kemampuan untuk kembali ke kejuaraan sebagai pembalap penuh. Saya pikir ini sangat penting untuk menemukan pengendara yang mau kembali dan memberikan informasi yang tepat. Yang kedua datang dari mantan pembalap Yamaha yang pulang kampung. Morbidelli akan bergabung dengan tim MotoGP VR46 milik mentornya Valentino Rossi pada tahun 2025. Salah satu rahasia terburuk yang terpendam di MotoGP akhirnya terungkap. Seperti yang telah diharapkan secara luas, VR46 dan Morbidelli telah menyetujui kesepakatan 1 tahun yang akan mempertemukan juara kedua kejuaraan 2020 itu untuk tim yang dimiliki oleh mentornya dan legenda MotoGP Valentino Rossi. Pembalap berusia 29 tahun itu akan melanjutkan dengan motor GP24 yang saat ini dikendarainya di Pramac. Hanya calon rekan setimnya, Fabio Di Gia, yang akan mendapatkan akses ke motor pabrikan GP25 setelah dia mendapatkan kontrak pabrikan langsung dengan Ducati awal bulan ini. Morbidelli akan menggantikan posisi yang saat ini ditempati oleh pemenang Grand Prix 3 kali, Marco Bezzecchi.
Sungguh kisah yang indah, kata Morbidelli. Saya sangat senang mengumumkan bahwa saya telah menandatangani kontrak dengan tim balap VR46 untuk musim 2025. Saya pasti akan merasa seperti di rumah sendiri di sini. Dan saya benar-benar ingin melakukannya dengan baik dan membalas dengan hasil baik. Kepercayaan ini baik untuk diri saya sendiri maupun seluruh kru. Saya ingin kembali ke masa lalu dan bergembira lagi bersama seluruh grup. Ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh VR46 Rider Academy dan manajemen saya, dari Vale hingga Uchiyo Salucci. Mereka sahabat tetapi juga tokoh penting dalam realitas VR46. Saya tidak sabar untuk memulai petualangan baru ini bersama. Alessio Salucci, direktur tim VR46 menyambut. Saya sangat senang dapat mengonfirmasi bahwa Franco akan balapan dengan tim balapan Pertamina Enduro VR46 tahun 2025. Franco adalah pembalap pertama yang masuk ke VR46 Rider Academy. Kami telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Kami telah melihatnya tumbuh di Tafulia dan hari ini, dengan rasa puas yang besar, kami dapat mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan kru mulai musim depan. Ia adalah pembalap yang sangat berbakat. Kami tidak sabar untuk menyambutnya dan membiarkannya menikmati suasana kekeluargaan dan rumah yang menjadi ciri khas kami. Dia akan terus membalap dengan Ducati, Desmos CDC GP24, dan kami yakin dia akan mampu bertarung dengan kelompok pembalap terkuat. Sekali lagi, saya hanya bisa berterima kasih kepada Ducati atas dukungannya yang baik dari segi human maupun teknis, dan kepada semua mitra kami, termasuk diantaranya adalah Pertamina Enduro yang mendukung proyek luar biasa ini. Hal ketiga adalah Alex Espargaro yang bikin gaduh dengan mengkritik teman sepembalapnya Jack Miller dan Morbidelli dan juga Miguel Oliveira. Espargaro mengatakan, tidak adil jika Jack Miller dan Morbidelli bertahan di MotoGP tahun depan. Kata-kata keras dari Espargaro tentang Miller dan Morbidelli, dua pembalap yang berada di luar 10 besar klasemen dengan mesin yang relatif kompetitif. Alex Espargaro meyakini bahwa tim MotoGP seharusnya memberi kesempatan kepada mereka yang sedang naik daun, alih-alih merekrut pembalap yang berkinerja buruk di kelas utama. Komentarnya menyusul bahwa Jack Miller telah mendapatkan tempat baru di Yamaha, yaitu lewat tim satelitnya Pramac. Miller didepak dari KTM karena hasil buruknya dengan merek Austria tahun ini. Espargaro membuat komentar langka tentang sesama pembalap pada malam menjelang GP Austria akhir pekan ini dengan mengatakan akan sangat menyedihkan bahwa banyak anak muda berbakat di Moto2 akan kehilangan kursi MotoGP tahun depan karena tim memilih orang-orang seperti Miller dan Morbidelli dan tidak memberikan kesempatan kepada pendatang baru. Alex mengatakan, saya tidak akan mengomentari tentang Jack Miller, karena saya akan mendapatkan masalah. Jika saya memberitahu Anda apa yang saya pikirkan tentang itu, dan orang lain yang akan berakhir di VR46 itu akan salah. Saya akrab dengan Jack, kami bertetangga, dan dia baru saja menjadi ayah. Saya tahu dia lebih suka sepeda motor lebih dari saya. Saya sangat senang dia masih berada di sini. Namun ada kasus yang jauh lebih buruk. Kasus Morbidelli lebih buruk daripada Jack Miller. Tidak ada yang salah dengan Morbidelli bertahan di MotoGP. Tapi ketika Anda memiliki motor yang menang selama bertahun-tahun berturut-turut dan rekan tim Anda Fabio Quartararo mengalahkan Anda setiap saat, menurut saya tidak adil jika Anda tidak memberi kesempatan kepada pembalap muda. Ketika Anda memiliki banyak motor pemenang dan Anda tidak menunjukkan apapun, dan mereka terus memberi Anda pilihan, maka Anda melihat Alonso Lopez di Moto2 akan gigit jari. Espargaro mengatakan salah satu alasan dia memutuskan keluar dari MotoGP adalah untuk membuka ruang bagi pembalap muda yang masih berlaga di Moto2 dan memberi banyak potensi untuk meraih sukses di level teratas di tahun-tahun mendatang. Salah satu tim yang lebih memilih pemain muda dibanding pemain berpengalaman adalah tim satelit Aprilia Trackhouse yang telah mengontrak pembalap Moto2 Ai Ogura untuk bermitra dengan pemain lama Raul Fernandez. Namun setelah viral, seolah menjelek-jelekkan pembalap lain, dia kemudian merevisi pernyataannya dengan mengatakan media Spanyol menulis clickbait. Orang Spanyol itu memulai, mereka memasukkan ke dalam mulut saya bahwa saya mengatakan adalah hal konyol sekali ketika Jack Miller masih mendapatkan sepeda motor untuk tahun depan. Dan saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tahu clickbait, dan saya tahu bagaimana pers Spanyol. Itu bukan hal baru. Saya mengatakan tentang diri saya sendiri ketika saya sudah tak kompetitif, maka saya memilih mundur. Tapi judul berita itu adalah Jack Miller tidak layak mendapatkan motor. Tentu itu menyinggung banyak orang.